Hai semuanya, balik lagi bersama gue Benny Karsono yang akan menceritakan cerita horor ke kalian semua sampai bulu kuduk kalian merinding. Dan di sini gue akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Rumah Sakit Tua yang Sudah Lama Ditinggalkan. Sebelum gue melanjutkan ceritanya, bagi yang baru mampir ke channel ini, gue ucapkan selamat datang. Jika kalian suka dengan cerita-cerita horor seperti ini, kalian bisa klik tombol like dan subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan dari cerita-cerita horor di channel ini. Bagi yang sudah klik tombol like dan subscribe-nya, gue ucapkan terima kasih. Kalau gitu kita langsung aja mulai ke bagian ceritanya. Jadi ceritanya, di sebuah kota kecil yang sudah lama ditinggalkan, terdapat sebuah rumah sakit tua yang bernama Rumah Sakit Alora. Rumah sakit ini sudah puluhan tahun tidak digunakan dan terkenal dengan kisah-kisah menyeramkan yang menyelimutinya. Banyak orang yang percaya bahwa tempat itu dihuni oleh arwah-arwah penasaran. Namun, ada seorang pemuda yang bernama Ardi. Dia sangat tertarik dengan hal-hal mistis dan dia memutuskan untuk membuktikan kebenaran cerita-cerita tersebut. Pada suatu malam, Ardi berangkat sendirian ke rumah sakit tersebut. Ia sudah membawa perlengkapan seperti senter dan kamera. Angin dingin yang berhembus kencang saat ia tiba di depan gerbang rumah sakit. Bangunan besar itu tampak menyeramkan dalam gelap malam. Meskipun hatinya berdebar kencang, tapi rasa penasaran Ardi lebih kuat daripada rasa takutnya. Ia mendorong gerbang tua yang berderit keras dan langsung melangkah masuk. Pada saat di dalam rumah sakit itu, keadaan ruangan sangat gelap, lembab, dan sunyi. Lantainya dipenuhi dengan pecahan kaca dan debu tebal. Lalu Ardi berjalan perlahan, menyoroti senter ke setiap sudut. Di saat ia berjalan di koridor, ia merasakan seperti ada yang mengawasinya. Setiap ruangan yang ia lewati tampak menyimpan kisah kelam. Ranjang-ranjang yang sudah berkarat, kursi roda yang sudah lama tak dipakai, dan dinding yang sudah dipenuhi coretan yang misterius. Di saat Ardi tiba di ujung koridor, ia menemukan sebuah kamar pasien besar. Ketika ia memasuki ke kamar pasien tersebut, suhu ruangan tiba-tiba menjadi lebih dingin. Di sudut ruangan, ia melihat sosok seorang wanita mengenakan gaun rumah sakit putih, duduk membelakanginya. Rambutnya panjang menutupi wajah. Ardi yang melihat itu, seketika tubuhnya terasa membeku. Namun wanita itu diam saja, tidak bergerak sama sekali. Tapi tiba-tiba wanita itu mulai menangis pelan. Suara tangisannya menggema di seluruh ruangan. Lalu Ardi berkata dengan suara bergetar, "Hei, siapa yang ada di sana?" Namun tidak ada jawaban yang terdengar, hanya suara tangisan yang semakin keras. Lalu Ardi memberanikan diri untuk mendekat. Namun di saat ia semakin mendekat, tiba-tiba wanita itu berbalik. Wajahnya penuh luka dan matanya hitam kosong. Jeritan tajam keluar dari mulutnya membuat Ardi mundur ketakutan. Di saat ia menyorotkan senter ke sekeliling ruangan, ia melihat bayangan-bayangan lain muncul. Mereka adalah pasien-pasien dengan wajah hancur, tubuh kurus, dan pakaian rumah sakit yang berlumuran darah. Mereka perlahan bergerak mendekati Ardi dengan langkah menyeret dan suara yang mengerikan. Lalu Ardi berteriak dengan panik, "Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan?" Tiba-tiba ada salah satu pasien yang menjawab dengan suara serak, "Kami tidak akan pergi. Kami terjebak di sini selamanya." Seketika Ardi langsung berbalik dan berlari keluar dari kamar itu. Jantungnya berdegup kencang melewati koridor yang semakin gelap dan menakutkan. Namun, di saat ia sampai di ruang operasi, ada suara berat yang memanggil namanya. "Ardi." Ardi yang mendengar suara itu langsung terhenti kaget. Dari balik tirai operasi yang sobek, muncul seorang dokter dengan wajah pucat dan mata yang tampak kosong.
Tangannya memegang jarum suntik besar, seolah-olah siap untuk melakukan sesuatu yang mengerikan. Lalu dokter itu berkata dengan suara serak, "Kembali, waktumu sudah habis." Lalu Ardi menjawab, "Siapa kau? Apa yang kau inginkan dariku?" Dokter itu hanya tersenyum sinis dan membalas, "Kau sudah datang ke sini, itu sudah cukup. Sekarang ikuti kami." Di saat yang sama, ada bayangan gelap muncul di belakang dokter itu. Sosok itu tinggi dengan tubuh ramping dan mengenakan jas dokter kotor. Wajahnya kabur, tetapi senyum menyeramkan menghiasi bibirnya. Suara tawa rendah yang tidak wajar terdengar, mengisi ruangan dengan ketakutan. Ardi merasa terjebak dalam kegelapan yang semakin mendalam. Kata sosok itu berkata dengan halus, "Jangan lari, kami hanya ingin bermain denganmu." Ardi yang mendengar itu langsung berusaha untuk melarikan diri, tetapi pintu keluar yang ia temukan sebelumnya sudah tertutup rapat. Ia mencoba membukanya, tetapi pintu itu tidak bisa terbuka sama sekali. Dan tiba-tiba dari belakang terdengar langkah-langkah kaki berat. Ia yang mendengar suara itu langsung berbalik dan melihat seorang perawat berdiri di koridor. Wajahnya pucat dengan mata melotot dan senyum yang menyeramkan. Lalu perawat itu berkata sambil mengangkat tangannya, "Kau tidak bisa pergi dari sini. Kami butuh kau untuk menjadi teman kami." Lalu Ardi berteriak, "Kenapa semua ini terjadi? Apa yang kalian inginkan dari aku?" Lalu salah satu pasien dengan suara serak menjawab, "Kenangan, kami ingin kau ingat kami." Dan tiba-tiba di setiap sudut lebih banyak bayangan yang muncul. Ada pasien-pasien lain, perawat-perawat dengan tangan yang berdarah, dan dokter-dokter yang sudah lama mati. Mereka semua menatap Ardi dengan mata kosong. Suara tawa dan tangisannya memenuhi seluruh ruangan. Ardi masih berusaha untuk membuka pintu keluar, tetapi pintu itu terkunci rapat. Lalu Ardi berkata dengan putus asa, "Bagaimana aku bisa membantu kalian? Aku tidak bisa tinggal di sini." Lalu wanita yang menangis sebelumnya berkata dengan suara lembut namun menyeramkan, "Jangan khawatir, kami hanya ingin kau menjadi bagian dari kami." Dengan sekuat tenaga, akhirnya Ardi berhasil membuka pintu dan langsung melarikan diri. Ia berlari tanpa henti keluar dari rumah sakit yang mengerikan itu. Di saat ia sampai di gerbang, ia menoleh sekali lagi, dan di jendela lantai 2, ia melihat beberapa sosok berdiri, menatapnya dengan mata kosong, dan di tengah-tengah mereka ada wanita bergaun putih yang tadi ia lihat tersenyum aneh kepadanya. Lalu salah satu hantu itu berteriak, "Ardi, jangan kau lupakan kami." Pada malam itu, Ardi pulang dengan perasaan lega. Namun ada satu hal yang masih mengganggunya. Meskipun ia sudah jauh dari rumah sakit itu, suara tawa dan jeritan masih terngiang di telinganya. Ketika ia sampai di rumah, Ardi berusaha untuk menenangkan dirinya. Namun di setiap malam, ia selalu terbangun dengan suara jeritan dan tawa di dalam pikirannya. Di suatu malam, di saat ia tertidur, Ardi tiba-tiba terbangun karena mendengar suara ketukan pelan di jendela. Ia mendekat dan melihat bayangan samar dari luar. Dengan jantung yang berdebar, ia membuka jendela itu dan ternyata di luar sana berdiri sesosok wanita yang ia lihat di rumah sakit menatapnya dengan mata kosong. Wanita itu berkata, "Kau tidak bisa pergi. Kami akan selalu bersamamu." Sejak saat itu, Ardi tidak pernah merasa aman lagi. Ia tahu sesuatu dari rumah sakit itu telah mengikutinya, dan hantu itu akan terus menghantuinya selamanya. Kini ia terjebak dalam kutukan yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Jadi cukup segitu aja untuk cerita horor kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan share juga video ini.
Sampai jumpa di video berikutnya.